Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hadza nabiyil karim war rasuli sayyidi sanadil azim dzil qalbir rahim salata wa salaman daimaini mutalajimaini illa yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu mu'allaqatun bil ursi taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah, rawahul hakim. Hadiratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita doakan, semoga selalu sehat afiat, istiqomah, dan selalu berada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketua, pengurus dan seluruh jajaran DKM Masjid Jami Al-Fitrah, juga Al-Mukarramah, ketua Majelis Taklim Masjid Jami Al-Fitrah beserta seluruh pengurus, jemaah, para ustazah, para hajah lama, hajah baru, hajah belum. Insya Allah kita semua selalu berharap, selalu request kepada Allah agar kita mumpung masih diberi kesehatan, dirindukan Haramain, dirindukan Ka'bah Al-Musyarrafah, dirindukan Raudah, dirindukan makamnya Rasulullah, dirindukan Masjid Nabawi. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, hajat kita, niat kita yang baik ini Allah ijabah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puja-puji tasyakur kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat Allah itu banyak banget, Bu. Banyak apa sedikit, Masya Allah. Sehingga Allah di dalam Al-Quran memaklumatkan, seandainya lautan menjadi tinta, ranting-ranting pohon menjadi penaknya, untuk menuliskan nikmat dan rahmat Allah yang tercurah kepada kita, niscaya tinta dan ranting-ranting pohon itu akan habis sebelum selesai menuliskan nikmat dan rahmat Allah yang tercurah kepada seluruh makhluk Allah, terutama yang bernama manusia. Maka atas nikmat dan karunia ini layaklah kita senantiasa di setiap hembusan napas kita menghaturkan puji kepada Yang Maha Agung dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salawat salam yang terindah dan setepat-tepatnya semoga Allah tetap curahkan kepada beliau baginda agung, Habibana wa Nabiyana wa qurrati ayudina, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Minggu lalu saya berjanji kita kaji, hari ini giliran kita belajar tahsin Quran sekaligus dengan terjemahnya atau tafsirnya. Mudah-mudahan dengan niat lillahi ta'ala membaca Al-Quran ini adalah, Allah itu kan di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak berputra, tidak diputrakan. Tidak ada yang menyamai baginya. Tapi kata Allah, kita hamba-hamba yang gemar membaca Al-Quran, yang disibukkan dengan mengkaji, mempelajari, menyebarluaskan, mempertahankan Al-Quran, maka itulah kata Allah, ahlullah, saudaraku di bumi. Kita ini orang-orang yang gemar membaca Al-Quran adalah menjadi saudara atau keluarga Allah di alam raya ini. Maka untuk kesekian kalinya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelum kita kaji, ibu-ibu sudah siap kemarin tafsir Al-Quran surah 59 Al-Hasyr ya. Sebelum itu kita doakan dulu yang sakit, siapapun yang sakit, insya Allah bukan hanya Pak ini Kaswani binti Reza Sumarto, ini apa? Saya insya Allah niat ya. Terus itu kakek Mas Tani dan siapapun saudara kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya, insya Allah yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang kembali ke hadirat Allah, baru saja kemarin ada saudara saya Ibu Hajah Siti Maryam di Pondok Bambu sudah tilar dunia. Tadi pagi katanya jam 9 dikebumikan di Layur Ramangun, cuman saya ini kan seorang diri, tidak ada yang mengantar. Kita hanya doakan saja semoga husnul khatimah, Allah ampunkan segala hilaf dan dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudah min riyadil jannah, keluarganya ikhlas, tawakal, sabar dan tabah. Siapa? Iya, almarhum. Saya sempat kirim di grup ya. Ya insya Allah semoga husnul khatimah ya Bu, insya Allah ya. Ya, nawaitu liridha illahi ta'ala. Niatul khair li siqa wassalama wal afiyah wal quwwah wal barakah wal jannah wa rizki. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah washrif anna bihaqil Qur'anil azim wa nabiyil karim sarad dunya wa saral akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususnya untuk keluarga besar Masjid Jami Al-Fitrah, keluarga besar Komplek Kebersihan DKI, insyaallah barokah salamah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Sebelum taklim, mari kita menata adab lahir batin kita dengan setepat-tepatnya. Dan kita hadir di tempat ini semata-mata karena lillah. Hadir di sini karena Allah billah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan hambanya yang ibadur rahman, hamba yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah, hamba yang senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang senantiasa apabila diberikan kesulitan Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar. Itulah janji Allah kepada hamba-hamba yang takwa. Bahkan di akhir surah, di surah 2, surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu, bahkan Allah masih memberikan karunia-Nya, kasih sayangnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan sumber rezeki di luar yang kita tidak sangka-sangka. Alhamdulillah. Ayo Ibu, bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bima rifatika wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang dirahmati Allah, sebelum ke materi surah 59 Al-Hasyr, maka saya akan berikan satu doa. Yang punya handphone nanti ditulis. Ini saya dijajahkan oleh Habib saya sudah share di grup ya. Jadi untuk sumber rezeki yang tidak akan putus-putusnya, insya Allah seperti air jam-jam yang dibuka kerannya oleh Nabiullah Ismail sampai sekarang, insya Allah tak akan berhenti. Ini dibaca katanya ba'da asar dan ba'da subuh, tapi kapan saja dibaca, toh ini baik ya. Ibu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mulaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mulaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mulaq. Insyaallah ini dibaca, didawamkan. Yang namanya rezeki bukan hanya pulus makanan, pakaian, tapi kesehatan, ketentraman, tercapai niat dan hajat, itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, yang bawa Quran tafsir silakan dibuka ya. Non mana Qurannya, enggak ada tafsirnya, buka aja Qurannya, tidak masalah ya. Surah 59 Al-Hasyr ya. Dari ayat 18 nanti sampai kapan aja kita kaji ya. Kalau ibu sedang tidak berwudu, Quran tafsir tidak masalah. Surah 59. Ma, tolong yang belum ketemu dicarikan surah 59 Al-Hasyr. Kalau enggak bawa ke depan. Ibu daripada lama nyarinya, kalau ibu setengah jam, saya bisa 1 menit.
ayatnya 18. Al-Hasyr. 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 Pengusiran. Cari di daftar surah. Gimana hafal Al-Quran, mencari daftar surah aja sulit. Surah 59. Siap semua? Jangan nyurang-nyurang, beli kacamata. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Ibu-ibu kalau nyebut setan jangan lama-lama, keenakan tuh setan. Ton itu mad tabi'i atau mad ali itu 2 harokat aja. Diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. God tidak panjang. Apa yang perhatikan makanya ibu tahsinnya belajar sambil belajar tahsin. Ibu jangan merasa sudah pandai terus tidak mau belajar Al-Quran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Belak. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Perhatikan sambungan kalimat, disitulah terletaknya
makhraj. Bawa ke depan, bawa ke depan. Bawa ke depan saya tarik. Belum ketemu kan? Bawa ke depan. Sini bawa ke depan, ya. Bawa ke depan. Sini. Ini ketemu. Surah 59 Al-Hasyr. Katanya rajin mengaji ya. Rajin mengaji. Ya, cari surah aja nggak bisa, gimana disuruh hafalin? Dimana disuruh hafalin? Ibu-ibu, saya galak karena saya sayang sama ibu-ibu. Al-Hasyr, ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur, sini. Makanya pas alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahlinya. Ketemu nggak? Nih. Nih, pegangin. Jangan lepas, hilang. Jangan ketawa. Diulang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mangga silakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Perhatikan sambungan kalimat. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Ibu yang dirahmati Allah, ya.
Ini aja dulu 3 ayat, nanti bersambung. Siapa yang bisa menerjemahkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu-ibu bisa dapat hadiah nih. Yang bisa mengartikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim siapa? Harus jelas ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bagus, 1000. Bukan 100 lagi, 1000 buat Ibu Ella ya. Kita harus tahu. Udah 60 tahun kita ngaji. Ya, harus tahu. Jadi kalau kita sudah tahu artinya, membaca ta'awudz itu, ya Allah, ini doa. Ini ujung tombak mohon perlindungan kepada Allah yang maha, yang serba maha, maha melindungi, maha mendengar, maha menjaga, maha menata, maha mengayomi. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita marah pun membaca ta'awudz supaya setannya ngibrit lari. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sudah mohon pertolongan kepada yang mohon ya pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah yang serba maha, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Jadi arti dari ta'awudz, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Setan tuh, karena setan tuh di sekitar kita tuh banyak Bu. Bahkan paruh setan ditaruh di hati kita. Hari Kamis nih jadwal ngaji. Ibu sakit kepala aja dikit, pusing, tar aja Kamis depan. Siapa yang bisa menjamin kubur kita akan hidup sampai hari Kamis depan? Makanya di sini nanti diarti surah yang 18 itu adalah anjuran Allah untuk segera kita mempersiapkan bekal masing-masing kita untuk menghadapi hari esok. Jangan bekal dunia aja, dunia paling 60-70, paling panjang 80 tahun. Itu besok Ibu Hajah Ambar Mugito, istri mantan jenderal, mau ulang tahun yang ke-80. Saya disuruh mencarikan Polri internasional. Akhirnya dapat Samsuri Firdaus yang suaranya terindah di dunia. Lalu anak buahnya Pak Kiai Munawir Haris, Pak Kiai Munawir Haris juga insya Allah beliau menjadi juri Telkom seluruh Indonesia di Lampung. Maka dari Lampung akan terbang langsung ke rumahnya Ibu Hajah Ambar Mugito yang diundang para jenderal, para purnawirawan ya. Karena apa? Begitulah orang yang ahlul Quran itu selain ahlullah tapi mendapatkan kedudukan yang mulia. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi Masya Allah, orang yang mendapatkan taufik, hidayah, petunjuk menuju jalan yang lurus untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang tahu arti basmalah siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo wa ini. Jangan ngumpet, mukanya jangan diumpetin. Dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Tahu nggak fadilah dari basmalah? Saya akan cerita. Dalam kitab Muqasafatul Qulub ini ada seorang istri yang sangat solehah. Mudah-mudahan kita jadi istri solehah. Jangan jadi istri yang salah. Amin. Ya Robbal. Ya. Ini suaminya itu ya maklum, suaminya tuh gak seiring sejalan dengan istrinya. Suaminya biasa deh. Suaminya itu boleh dibilang biang kerok. Kok dibilang biang kerok? Kegemarannya
mabok, ya, mabok, tukang koprok, tukang ngabukakeun erok, biang kerok, ya. Pokoknya kegemarannya tuh nggak bagus-bagus. Dia benci sama istrinya, suka kalau pergi nanya terus. Istrinya tuh, bang mau kemana? Pulang dan malam-malam. Ingat harus sholat, harus ini. Maklum istri mengingatkan suami. Kesel banget gue sama bini gue. Akhirnya tuh begitu belum pergi, tuh si suami taruhin ular sanca yang sangat ganas di tempat pendaringan berasnya. Ya, sama suaminya. Dengan maksud suaminya tuh jahil, pengen celakain bininya. Bininya tuh solehah. Ya memang sering, memang Bu, kalau orang yang tidak ada hidayah, orang yang di sininya sudah separuh hatinya hitam, kalau diingatkan kepada kebenaran tuh marah, nggak terima. Ya. Begitu dia pulang tuh si suami melihat hidangan di meja, nasi udah mateng, lauk udah mateng, kaget. Kok istriku sehat-sehat aja? Padahal itu di tempat beras aku taruh ular yang sangat galak. Tapi karena si istri wanita soleh mau ngapain itu bapak baca basmalah. Selalu menyebut nama Allah, izin kepada Allah, dan perlindungan kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu ular sanca jadi beras, kali nambahin beras jadi banyak. Alhamdulillah, itulah Bu. Jadi kita harus mengerti bagaimana fadilah ta'awud, bagaimana karomahnya basmalah. Ya. Bahkan Bu, mohon maaf, biar yang mendengar tahu, kita punya masalah. Baca suratul Fatihah kepada para nabi, para rasul, para aulia Allah yang mulia, kepada orang tua kita. Baca bismillah 726 kali. Kalau ibu senggang waktunya di tengah malam tahajud, insya Allah masalah kelar. Amin. Ya Rabbal, ya insya Allah. Semua firman Allah itu masya Allah. Karena Allah turunkan Al-Quran itu untuk obat dan rahmat bagi hamba-hamba yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ya Allah Bu, saya yang bukan kiai, saya bukan orang alim, coba dawamkan semua masalah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Tuh, baca basmalah 726 kali insya Allah. Ya. Tapi terlebih dahulu kirim Fatihah kepada Nabi kita Muhammad, para waliullah, ya, orang tua. Ya. Wajib mendoakan orang tua mah. Ya. Nah ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dari surah 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Ya, kita ditanya sama Allah, dianjurkan, ditanya udah punya bekal enggak untuk hari akhirat? Mau kapan bikin bekalnya? Insya Allah hadir di majelis, mudah-mudahan jadi amal soleh. Doa diijabah Allah, dosa diampunkannya, kebaikan ditambahkannya. Membaca satu huruf dari Al-Quran diberi berbagai macam kebaikan. Orang baca Al-Quran seperti di dalam surah Bani Israel, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Baca Quran ini supaya kita dibimbing, diberikan taufik hidayah Allah untuk menuju jalan lurus, kagak selon-selon untuk jalan. Ya Bu, doakan suami kita di kantor jangan selon-selon. Kan orang-orang di sono, di negeri antah berantah, berebut pengen kedudukan supaya bisa selon sebetulnya. Sebetulnya bukan untuk mengabdi kepada kantor, kepada lembaga, kepada tempat kerja, tapi kebanyakan pengen memperkaya diri.
pengen unjuk dari orang lain bahwa aku ini orang berpunya. Ya, tidak memperhatikan halal haramnya. Maka kata Allah, hendaklah kalian ini bertakwa. Takwa dalam arti juga takut kepada Allah. Karena perbuatan kita, ucapan kita, apapun, hatta yang terbersit dalam hati yang lembut, Allah mengetahuinya, Bu. Iya, Bu. Jangan pernah merasa kita tidak diawasin Allah. Pernah ada seorang kiai memiliki murid 40 lebih, cuma satu yang disayang sama Allah. Akhirnya yang lain-lain ngiri tuh sama murid yang satu. Heran, kok Pak Kiai sayangnya cuma sama dia aja, kenapa? Pak Kiai aja seorang alim, adalah sangat maklum, sangat arif. Semua muridnya dikasih ayam satu-satu, dikasih pisau satu-satu. Sini muridnya dikumpulkan. Wahai santri-santriku, aku kasih masing-masing seekor ayam. Kamu boleh menyembelihnya di mana tidak ada yang bisa melihat. Ada yang lari ke puncak gunung, ada yang lari ke curugan air, ada yang lari ke pantai, ke pinggir laut, ada yang naik ke atas pohon, ada yang lari ke gunung, ada yang masuk ke gua. Dalam beberapa jam muridnya sudah datang semua. Yang 39 itu ayamnya sudah terpotong semua, kecuali satu orang yang belum dipotong. Loh, kenapa kamu ayamnya masih dikekelek? Dikekelek itu dia apa, Bu? Masih dibawa, digembol-gembol. Guru, saya sudah lari ke lembah, saya sudah lari ke ngarai, saya sudah naik ke gunung, saya sudah naik ke pohon, saya sudah masuk ke gua. Ternyata Allah melihat. Ya, paham, Bu? Ini anak yang iman, ini anak yang akidahnya, tauhidnya kuat. Karena dia diajarkan sama gurunya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna khabir. Kau lari kemana? Apapun yang kau lahirkan dalam hatimu, apapun perbuatan kamu, semua orang di dunia ini tidak melihat, tapi Allah melihatnya. Itu yang akidahnya benar, tauhidnya benar. Makanya baru murid yang 39 itu paham kalian. Kenapa aku sangat care sama muridku yang satu ini? Dia benar-benar kalau guru ngajar diperhatikan, kagak ngobrol. Kalau yang ngobrol saya akan marah lagi. Biar keder tuh Bu Ketua ke rumah lagi sama Pak Hajinya. Siang kan ya, ngerayu saya ya. Kenapa? Kenapa aku sangat sayang kepada dia? Coba. Yang 39 baru nyadar, oh iya ya, di lembah orang nggak ada, di pinggir laut orang nggak ada, naik ke puncak gunung nggak ada, tapi Allah Maha melihat. Allah melihat kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau cuma ibu-ibu belanja ke pasar nambahin cabai sendiri mah tukang sayurnya meleng, yang belanja orang lain ngeliat, lihat nggak? Makanya berhati-hatilah kita ya. Nah insya Allah ya, dari hal yang sekecil apapun kita latih ya. Nah seperti itu. Nah jadi hendaklah kita takut kepada Allah dimanapun kita ada disket. Kehidupan kita itu ada rekamannya. Kalau YouTube ini mah kecil, bisa terhapus. Tapi kalau disketnya Allah tidak akan terhapus angin, sirna oleh hujan, lekang oleh panas. Di dalam kitab yang sangat kuat, fi kitabim marqum. Jadi gerakan kita itu dari sejak kita balik ya sampai sekarang diputar ada. Ya, yang sedang ngerumpi, yang sedang marah, nggak usah dilahirkan dengan suara, dengan orang gerakannya aja. Kalau orang tidak suka pada seseorang itu kelihatan oleh manusia, dia kelihatan, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah zikir, bersihkan hati kita. Orang yang bersih hatinya
sama Allah akan dibahagiakan, disambut berbaris malaikat dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera kepada kamu sekalian, orang yang beriman, orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang senantiasa menegakkan sholat, menginfakkan zakat, orang yang insya Allah menolong orang tanpa pamrih, ya insya Allah dibahagiakan oleh Allah dengan ucapan al-yawma malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mari saudara-saudaraku datang. Di dalam surah Al-Fajr Allah maklumatkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wattaqullah, ya. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, teliti banget Allah, melihat banget Allah, dan Allah Maha penilai sejati. Iya Bu, mulai dari sekarang untuk saya, untuk Ibu, mari kita berhati-hati, mari kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi hari esok. Mungkin banyak zikir, punya rezeki bersedekah, berinfak, supaya digolongkan kita kepada hambanya wa akum minas solihin, kepada hamba-hamba yang soleh. Jangan sampai sudah ada di alam barzah, di lubang kubur, nangis darah, rorowesan, gogoleran, lelengseran, pengen hidup lagi, hayang hirup deui. Gimana nasi sudah menjadi bubur, ruhnya sudah diambil sama malaikat Israel, sudah berada entah di mana. Kalau orang beriman ruhnya naik ke atas, berkumpul bersama para suhada, sodikin, para orang-orang yang syahid, bersama para waliullah, para rasulullah, para orang-orang yang benar. Tapi kalau orangnya yang kayak tadi, biang kerok, ditempatkan sama Allah sudah ke bawah, dari bumi 7 lapis bumi ke bawah, yang namanya asfala sapilin, tempat yang sangat gelap, tempat yang sangat buruk. Jadi alhamdulillah ya Allah, mumpung kita diberikan kesehatan, maka insya Allah bari perbanyak bekal dengan apapun. Mendoakan orang lain aja ibadah Bu, insya Allah jadi amal soleh. Mendoakan aja, apalagi mendoakan orang tua. Ya Bu, nanti terakhir ingatkan saya akan beri satu doa untuk agar seandainya orang tua kita, ibu ayah kita yang sudah almarhum atau masih hidup, namanya sudah ditulis di pintu neraka dengan doa anak yang soleh dan soleha, maka akan dihapus oleh malaikat, dipindahkan ke pintu surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi sekali lagi, hendaklah diantara kita takwa yang sebenarnya kepada Allah. Hendaklah mulai dari sekarang memikirkan hari esok, bekal apa yang akan kita bawa. Rumah gedong ditinggal, mobil, mudah-mudahan aja mobil sampai lunas dulu, jangan ditinggal dulu ya. Ya Bu. Mas Inten, gelang permata kalau masih ada, kalau kitanya udah nggak ada, gelang emas permata masih ada, jadi apa tuh? Jadi rebutan siapa? Rebutan suami sama anak. Istri meninggal, emasnya banyak, laki nangis sebelah ngeceng. Ya, kira-kira siapa nih yang bakal menjadi warisan gelang istriku? Ya, begitu. Tapi tidak semua sih, di antaranya. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita gemar bersedekah, kita gemar berinfak sesuai dengan kemampuan. Kita gemar memupuk bekal, kita menjaga ketakwaan kita, iman kita. Semoga kita diberi oleh Allah hidayah agar tetap kita konsisten, yaitu melaksanakan al-amiruna bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah terus pupuk keimanan di dalam hati dan jiwa kita. Alhamdulillah.
Ayat 19 yang tadi kita baca, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, ya. Ulaika humul fasiqun, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jangan lupa kepada Allah. Kalau lagi sakit mah, ya, kalau lagi sakit request kepada Allah pengen sehat. Belum banyak duitnya request kepada Allah pengen banyak duit. Bahkan sempat nazar, kalau saya naik pangkat, gajinya gede, saya mau nazar panggil yatim 40. Maaf, orang kan namanya berjanji itu, kalau orang mau pinjam duit, pokoknya nanti saya lebihin, pokoknya nanti saya begini, saya begini, saya begini. Pokoknya dukung saya menjadi anggota dewan, menduduki kursi empuk. Geus diukna kursi empuk mah poho deui. Itu lupa kepada Allah. Itu dia bisa naik jabatan, bisa pangkatnya tinggi, bisa harta bendanya berlimpah ruah. Itu adalah nahnu narzuquhum, kami yang memberi kalian rezeki. Rezekinya dari Allah. Dulu berjanji, tapi terus engkau ingkari, ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya, lupa sama janji. Jangan sampai lupa, nanti digolongkan orang-orang yang fasik. Nauzubillah, fasik itu orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kufur nikmat, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Kita lanjut di ayat tadi udah sampai ayat 20. Di sini la yastawi, tidak sama ashabun nar, para penghuni neraka, wa ashabul jannah, gak sama penghuni neraka sama penghuni surga. Penghuni surga mah penuh dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan, dengan keindahan. Ya, kalau penghuni neraka mah masya Allah, gak ada lonceng berbunyi istirahat siksa ditangguhkan, gak ada. Kalau udah disiksa terus. Nauzubillah. Itulah ini peringatan yang harus menjadi ibrah tuntunan bagi kita mumpung kita masih hidup. Gak sama ibu-ibu penghuni neraka dengan penghuni surga. Bu, gak usah nanti di surga. Di sini aja orang beriman mah insya Allah hidupnya tenang. Bukan berarti dia bergelimpangan harta, apa adanya, merasa cukup itu udah bahagia. Karena apa? Karena dia selalu sinari rumahnya dengan zikir, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran. Kan itu perintah Nabi. Apa kata Nabi? Nawiru, sinari buyutakum, rumah-rumah kalian, bisolah wa tilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, zikrullah, tasbih, apalagi tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Istighfar yang paling baik kata Ustadz Adi Hidayat tuh di tengah malam banyakin istighfar. Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Fa innahu kana ghafar, karena hanya Allah yang memberikan ampunan kepada kita, yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Kita tidak ada yang sempurna, Bu. Gak ada orang yang sempurna, gak ada orang yang gak punya dosa. Semuanya punya dosa, semuanya punya salah, punya hilaf. Tapi Allah kasih solusi, yaitu banyak beristighfar. Ya Bu, alhamdulillah istighfar wa ini. Bacalah haula wala quwata illa billahil alil azim. Wah, makan yang banyak, jangan kurus banget. Wah,
Jangan bilang nggak enak, bismillah, saya makan karena Allah. Bikin bubur, minum susu, roti dicemplungin ke susu, suruh si Opik, siapa si Opik ya? Opik, kata Bu Haji, makan giginya pada rontok, mak giginya pada gugur, kulit juga sudah kendur, mata sudah, uban udah, sebentar lagi uncang-uncang ke lubang. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan Wak sehat, panjang umur, kuat ibadah ya Wak. Mau agar kita diberikan kekuatan untuk ibadah. Doanya udah tahu belum? Ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin. Kapan aja habis sholat apa 100 kali. Banyak tuh ilmu, ya. Ya. Kuat ibadah. Ya. Pengalaman Bu, ketika saya umroh terakhir sama Ibu Hajah Evi, saya tuh udah lemes banget. Hari Kamis umroh, hari ini lemes lagi sahur, itu tinggal 2 puter lagi syai lagi umroh, 2 puter lagi syai, saya udah lemes. Kelihatan ada anak-anak India itu bawa kursi, saya panggil, ayo walad, ta'al. Mau ngapain mama? Kalau kita bilang, aduh aku udah lemes, umrohku tinggal dari Safa Marwah Safa 2, halas umrohku kelar. Saya bilang Safa Marwah 7 kali. Saya bilang kan, dia bilang 50 real, 2 putar lagi minta 50 real. Kan kita mah orang Indonesia, kalau real tesa real hitungnya 4.000 baik. Berarti kalau 50 real 200.000. Walad, saya bilang wali malah mahal banget, tinggal isnain marah, tinggal 2 putar. Saya bilang isrina real, Indonesia bahil. Katanya gitu. Saya bilang 20 real aja, tinggal 2 putar. Terus saya sama Bu Haja Epi dari belakang, usahanya mau ngapain? Panggil anak, aduh bos, aku 2 putar lagi, aku mau pakai kursi tuh si walad, biarin sedekah. Berapa kata 50? Ditarik saya. Oh iya, aku ingat guruku mengajarkan. Kalau kita sudah lemah, maka bacalah asmaul lillahil husna, ya Qawiyu ya Matin terus. Aku said terus aja baca ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin. Lelahnya lupa tuh. Tidak keluar 50 real. Karena benar-benar, apalagi itu di rumah Allah ya. Aku terus baca ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin, sampai lama-lama. Terus kata Ibu Haja Epi, saja mau aku gendong, digendong malu-maluin. Akhirnya ditutup. Tapi alhamdulillah dengan membaca asmaul lillahil husna, ya Qawiyu ya Matin terus, lupa lelah nggak ada lagi. Alhamdulillah. Ibu, ya. Jadi tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Alhamdulillah. Ya Allah, yang namanya di surga. Ya, kata Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang terbersit di hati kita, apa yang menjadi keinginan kita, maka sudah Allah siapkan. Bahkan di surga Bu, katanya nggak ada nenek-nenek. Jadi nenek-nenek jangan nangis. Yang sekarang nenek-nenek, saya nenek-nenek, insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan hambanya yang beriman, jadi wanita 30 tahun rata-rata, cantik, mempesona dan solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah, insya Allah ya. Lalu la yastawi ashabun nar, tidak sama penghuni neraka ya, wa ashabul jannah dengan penghuni surga. Jauh bedanya antara bumi dan langit. Yang bahagia, yang nikmat, penuh keridhaan Allah, dengan orang yang sengsara, yang merasakan azab Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita lanjutkan di ayat 21. Siapkan, buka Al-Qur'annya, perhatikan tajwid, makharijul huruf,
sambungan kalimatnya ya. Kita lanjutkan ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Enggak. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Ya. Kalau doma terbalik 2 harokat, jangan buru-buru lari, mampir sebentar ya. La ra'aitahu khashi'an. Ya, ulang. Ini kha pelan-pelan, kalau mau nyebut huruf kha harus ngorok huruf tenggorokan ya. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Watilkal amsalun, tidak boleh qalqalah, do huruf isti'la putus ya. Watilkal amsalun nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ya. Jadi ayat 21, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Begitu dahsyat, begitu agungnya firman-firman Allah. Bahkan di dalam surah Ar-Ra'd Allah pernah berfirman ya, yang apabila ada satu bacaan maka dibacakan kepada gunung-gunung akan ambyar, dibacakan kepada orang yang mati, orang itu akan hidup kembali. Inilah bacaan Al-Quran yang dahsyat dan yang agung. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Jadi jangan main-main dengan Al-Quran. Pengen hidup bahagia, taruh Al-Quran di depan kita. Sekali-sekali jangan pernah Al-Quran ditaruh di belakang kita, maka akan mendorong kita kepada rumah yang buruk, yaitu ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Jadi sekali lagi baca Ibu. Lau anzalna hadzal Qur'an. Segitu aja dulu, baca yang baik. Ala jabalin ra'aitahu khashi'an. Ya, 2 kalimat 3 kalimat bacanya baik.
khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bunon satu kalimat min khasyatillah. Ya. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Alhamdulillah Ibu, berapa huruf yang sudah kita baca, berapa kalimat, satu huruf dari Al-Quran kita baca. Ya. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhah berkata, man qara'a harfan, siapa yang baca, man qara'a, siapa yang baca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, baginya diberi 10 kebaikan. Mudah-mudahan ini bekal kita untuk akhir. Kita baca sama-sama. Kita ke akhirat gak bawa duit biar ibu duitnya banyak, gak bisa dibawa. Kecuali diinfakkan, disedekahkan, dihajikan, diumrohkan, ya. Dipakai santunan anak yatim, ya. Bulan Muharram setelah Zulqa'dah ini Muharram, harus ada santunan di sini. Ibu-ibu yuran, seorang 50.000, ada 20 orang, 20 yatim diundang. Alhamdulillah. Ya. Jadi Al-Quran ini bacaan yang sangat dahsyat, bacaan yang sangat agung, bacaan yang sangat mulia. Kita harus jaga Al-Quran taruh di depan kita, maka kita akan didorong oleh Al-Quran menuju pulang akhir rumah yang baik dan menyenangkan, karena kita digolongkan hamba-hamba yang humul muflihun, orang yang meraih kemenangan. Amin ya Rabbal. Ya, insyaallah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir-pikirkan betapa Al-Quran ini akan menolong kita. Al-Quran ini membimbing kita menuju jalan yang lurus. Kita baca Al-Quran membubuk bekal untuk hari esok, syafi'an, pertolongan bagi di ashabi, bagi yang membacanya. Pengen gak ditolong? Ketika huru hara di yaumil mahsyar, manusia berkeringat sampai ke ubun-ubun, kerendam sama keringat. Tapi orang yang bersedekah, orang yang membaca Al-Quran, insya Allah, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, ngerti atau tidak ngerti, fasih atau tidak fasih, walaupun bersambung-sambung, walaupun terpatah-patah, tapi kata Nabi tetap kalian diberi karena lahu syaku ajroni, diberikan 2 pahala kebaikan karena kamu sungguh-sungguh ingin bisa. Ya, Bu Pri dari Ikhlas sekarang udah bisa baca. Ibu Heni dari Ikhlas sekarang baca, walaupun bacaannya pelan tapi benar. Ya, jangan merasa habis saya mah belum bisa. Iya, makanya kalau pinter ngajarin orang, kalau bisa, kalau belum bisa belajar. Apakah kita tak ingin digolongkan hamba yang paling bagus sama Allah? Siapa orang yang paling bagus? Khairukum, yang paling baik di antara kamu bukan orang yang mobilnya mengkilap, bukan orang yang rumahnya gede, bukan yang hartanya banyak, bukan yang gelangnya gede, bukan yang kalungnya 3 rangkap, tapi khairukum, yang terbaik di antara kamu man ta'allamal Qur'ana, belajar Al-Qur'an geus bisa batur ajaran. Keluarga diajarin,
Walaupun kita cuma bisa apal cangkem, ayat kursi ajarin. Sayang ke cucu, ke anak. Kalau mau bobo cuci kaki, baca ayat kursi. Lalu baca Al-Falaq, An-Nas, baca suratul Fatihah, doakan mama, doakan ayah. Lalu baca supaya kita ini dijaga hati kita, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya, supaya kita ini tidak, hati ini tidak goyah, hati ini tidak dicampuri, tidak dikotori oleh anasir-anasir pikiran-pikiran yang akan merusak kejernihan, ketenangan hati kita. Ya Bu, alhamdulillah. Ya, sebentar lagi ya, 15 menit lagi ya. Bu, saya banyak hajat. Nanti malam jangan lupa program yasinan, program mujahadah ya. Alhamdulillah, datang ke rumahku, udah aku siapkan rebus pisang. Itu makanan wali tahu, udah murah meriah, tapi bukan makanan dan minumannya. Keberkahan kita, perjalanan ibu dari rumah ke tempat majlis. Man kharaja yahruju minal bait, man salaka yatlubu tariqan fihi ilman, salakallahu tariqan min turukil jannah. Seperti ibu pergi menuju haji dan umroh, amin. Rek haji mahal ongkosna, geus kabayar ongkosna umur leuwih 35 tahun akhirnya cancel lagi. Atuh iraha kita mangkat hajinya. Ada haji yang bisa jalan 1-2 tahun. Haji Pulus ongkosnya hampir 200 enjut. Iya Bu, makanya sudah apa yang kita mampu untuk meraih pahala haji dan umroh, laksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, insya Allah. Ini di ayat yang 22, 23, 24. Seperti kemarin saya bacakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kejernihan mata hati. Siapa yang baca surah ini, terus ibu teh kolek, ibu teh anfal, ibu teh isdet, itu bahkan semuanya urusan Allah. Yang pengen mah panjang umur, surah hafal dulu, jangan belum hafal udah isdet ya. Insya Allah maka digolongkan syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, dulu kan udah pernah saya suruh apalin 2,5 tahun yang lalu, tapi lali, pohodei. Sekarang perbaharui lagi kita. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu. Kita baca. Huwallahul ladzi la ya Bu, saya cuma minta Ibu 3 ayat ini aja. Kalau di Tanwirul Qulub, Al-Watoniyah, Nurul Falah, Baitul Iman, Nurul Quba, udah apal semua ibu-ibunya. Di sini ketinggalan karena pembukaan taklimnya ya kita maklum ya, kita ikut protokol kesehatannya. Wallahul ladzi di dalamnya ada asmaulillahil husna, nama-nama Allah yang sangat terpuji. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah, fad'uhu biha dahalal jannah. Yang hafal ayat-ayat ini insyaallah
sebagai tiket untuk meraih surga. Ya, kita lanjut Bu. Pokoknya saya kasih waktu 3 minggu yang akan datang harus kuasai. Hadiahnya yang apa? Umroh. Ketemu di Mekah. Amin aja, kenapa? Doa. Hafal 3 ayat, hadiahnya umroh. Ketemu di Mekah. Amin ya Rabbal. Kenapa enggak? Ini ayat yang mulia, yang agung, yang dahsyat. Kalau untuk umroh dan haji mah bagi Allah kecil. Alhamdulillah. Kita lanjut. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallah amma yusyrikun subhanallah amma yusyrikun wallahul khaliq al-khaliqul bari al-musawwir lahul asmaul husna wallahul khaliq al-bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim.
Allahu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai ketemu, mudah-mudahan selalu sehat, istiqomah, baca Al-Qur'annya, PR-nya diingat. Saya kasih waktu 3 minggu. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.